laki-laki itu setiap hari selalu terlambat 5 menit ke sekolah. Akhirnya, kepala sekolah memutuskan untuk menyuruhnya pulang memanggil orang tuanya. Namun, dengan wajah memelas dan mata penuh air mata, anak itu memohon agar tidak disuruh pulang. Tapi kepala sekolah tetap tegas. Ia harus memanggil orang tuanya atau jangan datang ke sekolah lagi. Dengan mata basah dan langkah kecewa, anak itu berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Di tengah jalan, ia bertemu dengan gurunya yang hendak masuk kelas. Setelah mendengar penjelasannya, sang guru segera memohon pada kepala sekolah agar memberi anak itu kesempatan. Dia anak yang rajin dan berprestasi, sepertinya bukan sengaja terlambat, kata gurunya. Kepala sekolah pun akhirnya luluh dan mengizinkan anak itu masuk kelas kembali. Namun siapa sangka, alasan sebenarnya mengapa anak itu selalu terlambat ternyata sangat menyedihkan. Karena di rumah, ia dan adiknya hanya punya satu pasang sepatu olahraga yang harus mereka pakai bergantian. Beberapa hari sebelumnya, anak laki-laki bernama Ali itu membantu adiknya memperbaiki sepatu ke tukang sol. Sepatunya sudah rusak parah, tapi setelah dijahit dan ditambal, tukang sepatu berhasil memperbaikinya. Usai itu, Ali mampir ke warung sayur. Ia menaruh sepatu yang baru disol itu di rak dekat pintu, lalu mulai memilih kentang. Pemilik toko menegurnya, "Kalau mau yang lebih murah, ambil kentang di bawah rak saja." Namun meskipun kentang paling murah sekalipun, Ali tetap harus berutang karena tidak punya cukup uang. Sang pemilik hanya bisa mengingatkannya agar nanti dibayar sedikit-sedikit. Ketika Ali hendak pulang, ia terkejut, sepatu yang tadi diletakkan di rak telah hilang. Rupanya, seorang kakek pemungut barang bekas yang lewat di depan toko, mengira kantong berisi sepatu itu adalah sampah, lalu membawanya pergi. Panik, Ali mencoba mencari ke bawah rak, tapi malah tak sengaja menjatuhkan barang dagangan pemilik toko. Pemilik toko marah besar dan mengusirnya keluar. Belum sempat ia menenangkan diri, sesampainya di rumah ia mendengar suara ibunya yang sedang bertengkar dengan pemilik kontrakan. Rupanya, keluarga mereka sudah menunggak 5 bulan uang sewa rumah, tapi Ali tak sempat memikirkan itu. Begitu masuk ke rumah, adiknya langsung bertanya dengan penuh harap, "Sepatuku sudah jadi, kan? Bagus nggak?" Ali terdiam. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi adiknya bersikeras ingin melihat sepatunya. Akhirnya dengan mata berkaca-kaca, Ali pun mengaku pelan, "Maaf, sepatu kamu, aku kehilangan." Seketika air mata sang adik menetes. "Kalau aku nggak punya sepatu, besok aku gimana bisa sekolah?" katanya dengan suara gemetar. Ali memohon agar adiknya tidak menangis dan berjanji akan menemukan kembali sepatunya. Ia juga meminta agar jangan bilang apapun pada ibu. Setelah itu ia langsung berlari keluar rumah mencoba mencari sepatu yang hilang. Tapi baru sampai di depan toko, ia kembali diusir dan dimarahi pemilik toko. Dalam perjalanan pulang, seorang petugas memberinya sekantong gula batu untuk dibawa pulang dan meminta ayahnya memecahnya jadi kecil-kecil. Malamnya, sambil memecahkan gula, sang ayah mengomel pada ibu, "Dokter sudah bilang kamu jangan kerja berat atau marah-marah. Kenapa masih mencuci selimut dan ribut dengan pemilik rumah?" katanya. Kemudian ia menegur Ali pula, "Kamu sudah 9 tahun tapi kerjaannya cuma main saja. Kenapa nggak bantu ibumu sedikit?" پسر وظیفه تو توی خونه چیه؟ ها؟ خوردن و خوابیدن از خونه در رفتنه؟ تو دیگه بچه نیستی، 9 سالته. Ali hanya diam sambil menunduk, menahan tangis. Ia tak berani menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sang adik kemudian datang membawa secangkir teh untuk ayahnya. Ayah tersenyum dan berkata hangat, "Aku tiap hari di tempat kerja harus buatkan teh untuk orang lain, tapi teh buatan anak perempuanku yang paling enak." Saat melihat cangkir teh tanpa gula, sang ayah bertanya, "Kenapa tidak kamu tambahkan gula?" Adiknya menjawab polos, "Kan di sekeliling ayah banyak gula." Ayah tersenyum, "Itu bukan punya kita, itu titipan orang. Kita harus jujur pada kepercayaan orang lain." Malam itu, saat mengerjakan PR bersama, sang adik menulis di kertas, "Kalau aku nggak punya sepatu, gimana aku bisa ke sekolah besok?" Ali menjawab dengan pena juga, "Pakai sandal saja, tapi sekolah nggak boleh pakai sandal," tulis adiknya. Ia kemudian menulis lagi, "Kamu yang kehilangan sepatuku, aku mau bilang ke ayah." Ali segera menulis balasan, "Kalau kamu bilang, kita berdua bakal dimarahi dan ayah juga nggak punya uang buat beli sepatu baru." Mereka pun terus berbalas tulisan di selembar kertas hingga penuh. Akhirnya, karena di sekolah jadwal masuk siswa laki-laki dan perempuan berbeda jam, mereka memutuskan bergantian memakai satu sepatu yang sama setiap hari. Keesokan harinya adiknya memakai sepatu itu lebih dulu. Ia mengintip keluar rumah memastikan tak ada orang, lalu berlari cepat ke sekolah. Saat pelajaran olahraga, ia terus berusaha menyembunyikan sepatunya karena takut teman-temannya tahu. Tapi ketika seorang teman terjatuh saat lompat jauh, guru berkata, dia jatuh karena tidak pakai sepatu olahraga yang tepat. Kalau olahraga, harus pakai sepatu seperti itu. Mendengar itu, wajah sang adik perlahan tersenyum. Ia pun akhirnya berani melangkah ke depan, tak lagi bersembunyi, seolah rasa malu yang menekannya selama ini perlahan hilang bersama senyum kecil di wajahnya. Setelah jam pelajaran usai, sang adik perempuan berlari sekuat tenaga menuju tempat yang telah mereka sepakati. Di sepanjang jalan, ia bahkan tak berani berhenti sejenak. Di tempat sepi tanpa orang lain, keduanya cepat-cepat menukar sepatu. Begitu mengenakannya, Ali langsung berlari menuju sekolah. Namun meski ia sudah berlari secepat mungkin, jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh dan waktu yang tersisa tidak banyak. Akhirnya, Ali tetap terlambat beberapa menit. Untung saja kali ini kepala sekolah hanya melihatnya dari kejauhan tanpa sempat menegurnya. Setelah pulang sekolah, Ali mengeluh kepada adiknya karena datang terlalu lama, lalu bertanya apakah
apakah ia sudah memberitahu ibu. Sang adik menjawab, aku sudah janji nggak akan bilang, ya aku nggak akan bilang. Tapi ia pun menggerutu, Kak, sepatu yang kamu pakai itu kotor banget, aku malu memakainya. Mereka lalu mulai membersihkan sepatu itu bersama-sama. Saat menggosok, entah siapa yang mulai dulu, mereka bermain dengan busa sabun hingga menciptakan gelembung-gelembung berkilau di udara. Tawa bahagia memenuhi wajah mereka. Kebahagiaan anak-anak memang sesederhana itu. Begitu sepatu selesai dicuci dan dijemur, teman-teman Ali datang mengajaknya bermain bola. Tapi Ali menolak dengan alasan ibunya sedang sakit. Ia tak tega karena tahu bermain bola bisa merusak satu-satunya sepatu yang mereka miliki. Melihat teman-temannya pergi dengan wajah kecewa, Ali hanya bisa menatap dengan rasa sedih dan penyesalan. Andai saja aku tidak membuat sepatu adik hilang, pikirnya. Saat makan malam, sang ayah berkata, kalau nanti gaji ayah naik, ayah akan belikan kalian sesuatu yang bagus. Di televisi sedang tayang iklan sepatu baru, dan tanpa sadar kedua kakak beradik itu saling berpandangan. Dalam hati mereka sama-sama berharap bisa punya sepasang sepatu baru suatu hari nanti. Malam itu hujan deras disertai petir membuat adik perempuan terbangun dan membangunkan kakaknya. Kak, sepatu yang baru dicuci masih di luar. Ali segera berlari keluar rumah, menembus hujan untuk menyelamatkan sepatu mereka dari basah. Keesokan paginya, meski sepatu masih lembab, adik tetap harus memakainya ke sekolah. Saat melewati toko sepatu, ia berhenti cukup lama menatap sepasang sepatu cantik di etalase. Seandainya aku punya sepatu seperti itu, gumamnya pelan, agar kakaknya tidak terus terlambat ke sekolah. Saat ujian, adik perempuan itu mengisi jawabannya secepat mungkin dan buru-buru keluar lebih awal, berharap bisa sampai tepat waktu untuk menukar sepatu. Tapi nasib berkata lain. Saat ia melintas di dekat saluran air, sepatu yang ukurannya agak kebesaran tiba-tiba terlepas dan jatuh ke dalam got yang airnya mengalir deras. Ia berusaha meraihnya tapi arus air terlalu cepat. Setelah berlari mengikuti arus, akhirnya sepatu itu tersangkut di bawah batu besar. Tangan kecilnya tak mampu menjangkaunya, hingga ia hanya bisa duduk di tepi jalan dan menangis. Untung saja seorang penjual di dekat situ melihat kejadian itu, lalu menggunakan tongkat untuk mencongkel batu dan membantu mengeluarkan sepatu tersebut. Adik itu pun mengucapkan terima kasih dan segera berlari ke tempat perjanjian. Begitu tiba, Ali langsung bertanya dengan nada kesal, kenapa kamu lama banget? Sang adik tak menjawab, hanya melemparkan sepatu itu ke arahnya. Ali kaget dan bertanya, kenapa sepatu ini basah? Dengan mata berkaca-kaca, adik menjawab, sepatu kamu kebesaran jadi jatuh ke selokan. Aku nggak mau pakai sepatu kamu lagi. Kamu yang bikin sepatuku hilang. Kalau kamu nggak nemuin sepatuku, aku bakal bilang ke ayah. Ali menjawab dengan nada marah. Bilang aja. Aku nggak takut dimarahi. Tapi kalau kamu bilang, ayah juga nggak punya uang buat beli sepatu baru. Aku kira kamu ngerti. Usai berkata begitu, Ali berbalik dan berlari menuju sekolah. Namun nasib sial menimpanya lagi. Kali ini kepala sekolah benar-benar menangkapnya basah-basah sedang terlambat. Kepala sekolah mengira ia sengaja keluyuran di jalan, lalu menegurnya keras. Kalau kau masih seperti ini, lain kali jangan masuk kelas lagi. Ketika kepala sekolah menunduk, ia melihat sepatu Ali yang basah kuyup. Ali hanya terdiam, tak tahu harus menjelaskan apa. Untunglah kepala sekolah akhirnya tidak memperpanjang masalah itu. Di kelas, guru mengumumkan hasil ujian. Dari seluruh siswa, hanya 3 yang mendapat nilai sempurna, salah satunya adalah Ali. Sepulang sekolah, ia bertemu kembali dengan adiknya yang masih ngambek. Ia pun mengulurkan hadiah dari guru berupa pulpen baru dan memberikannya kepada sang adik. Melihat pulpen yang indah itu, wajah adiknya langsung berubah cerah dan ia memaafkan Ali. Ia juga berjanji, tenang, aku nggak bilang apa-apa ke mama. Beberapa hari kemudian, saat seluruh murid sedang berkumpul di aula, adik perempuan itu tanpa sengaja melihat sepasang sepatu yang sangat dikenalnya, itu adalah sepatu miliknya yang dulu hilang. Usai sekolah, dia diam-diam mengikuti gadis kecil yang mengenakannya hingga ke rumahnya, lalu mencatat alamatnya diam-diam. Karena itu, Ali kembali terlambat dan tertangkap basah oleh kepala sekolah. Maka terulanglah kejadian di awal cerita, kepala sekolah memintanya memanggil orang tua. Namun beruntung, guru datang tepat waktu dan membela Ali. Kepala sekolah akhirnya luluh dan membiarkannya kembali belajar. Sepulang sekolah, Ali dan adiknya dengan tekad bulat pergi ke rumah gadis itu. Mereka berniat mengambil kembali sepatu yang hilang, tapi begitu mereka tiba di depan pintu rumah terbuka dan membuat mereka buru-buru bersembunyi di balik dinding. Dari dalam halaman keluar seorang pria buta, ayah dari gadis kecil itu. Melihat kondisi keluarga gadis kecil itu ternyata bahkan lebih miskin daripada mereka sendiri, Ali dan adiknya hanya saling berpandangan tanpa sepatah kata. Mereka tidak tega mengambil kembali sepatu yang kini dipakai oleh gadis itu. Dalam diam, keduanya berbalik pulang. Sepanjang jalan tak satu pun dari mereka berbicara. Sementara itu, di tempat kerja, sang ayah tiba-tiba meneteskan air mata. Ia tidak mengerti, padahal sudah bekerja sekuat tenaga, mengapa hidup mereka tetap saja begitu berat. Melihatnya sedih, seorang teman memberikan satu set alat berkebun, berharap ia bisa mencari penghasilan tambahan di akhir pekan dengan membantu orang merawat taman. Teman itu sendiri dulu berhasil mengumpulkan cukup uang dengan cara yang sama. Keesokan harinya ayah mengajak Ali pergi ke kota. Di sana, Ali terpukau oleh segala hal yang ia lihat. Air mancur yang indah, gedung-gedung kaca yang tinggi, papan iklan besar, dan kendaraan yang lalu lalang tanpa henti. Semuanya membuatnya takjub. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka sampai di kawasan mewah penuh villa megah. Ayah berencana mengajari Ali bagaimana menawarkan jasa berkebun. Namun begitu bel rumah pertama ditekan, ayah malah gugup hingga tidak bisa bicara. Sang ibu rumah tangga menyangka mereka hendak membuat keributan, lalu menyuruh suaminya keluar. Ketakutan, ayah dan anak itu segera kabur dengan sepeda
sepeda mereka. Di rumah kedua, ayah masih sama gugupnya. Untung saja kali ini Ali dengan tenang memperkenalkan diri mereka. Melihat keberanian anaknya, ayah tersenyum bangga meski tawaran mereka tetap ditolak. Setidaknya kini mereka tahu bagaimana caranya menghadapi orang. Keduanya lalu memutuskan berpencar, masing-masing mencoba mencari pelanggan di sisi jalan berbeda. Tapi sampai siang hari, tak ada satupun yang membutuhkan tukang kebun. Bahkan mereka sempat dikejar anjing penjaga rumah orang. Saat Ali berhenti di depan rumah untuk minum air, terdengar suara seorang anak kecil memanggilnya. Anak itu ingin mengajaknya bermain. Ali balik bertanya, "Apakah kalian butuh tukang kebun?" Anak itu menjawab, "Ayah dan ibu sedang pergi, kakekku tertidur." Dari situ Ali sadar, mencari uang dari pekerjaan ini tidaklah mudah. Ketika ayah dan anak itu hendak menyerah dan pulang, tiba-tiba anak kecil tadi berlari keluar bersama kakeknya. Sang kakek rupanya memang butuh seseorang untuk membantu merawat taman rumahnya. Begitulah mereka akhirnya mendapatkan pekerjaan pertama mereka. Ali bertugas menemani anak kecil bermain, sementara sang ayah bekerja membersihkan dan merapikan taman. Setelah pekerjaan selesai, kakek itu memberikan upah yang cukup besar. Saat hendak pulang, anak kecil itu sudah tertidur. Ali dengan lembut meletakkan mainan di sampingnya agar tidak mengganggu tidurnya. Dalam perjalanan pulang, ayah terlihat sangat gembira. Ia berkata bahwa mulai sekarang ia tak perlu lembur lagi, bahkan bisa cuti dari pekerjaan utamanya untuk menjadi tukang kebun penuh waktu. Ia mulai bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Ingin membelikan istrinya sepeda motor, meja rias, setrika baru, dan kulkas besar. Ia bahkan berharap suatu hari bisa memindahkan keluarga ke rumah yang lebih luas. Sementara itu, Ali hanya punya satu keinginan sederhana. "Aku cuma ingin belikan adik sepasang sepatu baru." Ayah tertawa dan berkata, "Bukan cuma dia, kamu juga akan ayah belikan." Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat mereka melewati jalan menurun yang panjang, sepeda melaju semakin cepat. Tiba-tiba ayah menyadari bahwa remnya blong. Ia panik dan berteriak, "Ali, pegang erat-erat." Ali ketakutan menutup matanya, sementara ayah mencoba menghentikan sepeda dengan kakinya, tapi posisinya terlalu tinggi, tak berhasil. Demi menghindari kecelakaan yang lebih parah, ayah membanting setir ke arah pohon besar di pinggir jalan. Suara keras menggema, sepeda hancur berantakan, dan mereka berdua terlempar ke tanah. Ayah mengalami luka cukup serius, mereka akhirnya harus pulang naik kendaraan sewaan, dan seluruh uang hasil kerja hari itu habis untuk biaya pengobatan. Dalam kelelahan, ayah menatap langit kosong, mengusap keringat di dahi Ali, dan hanya bisa menghela napas panjang. Sesampainya di rumah, ibu memberitahu bahwa si pemilik rumah kembali datang menagih uang sewa. Mendengar itu, Ali hanya diam. Dalam hati ia tahu, keinginan untuk membeli sepatu baru bagi adiknya kini kembali pupus. Hari berikutnya, sepulang sekolah, sang adik bergegas menuju tempat perjanjian untuk menukar sepatu. Namun, karena terburu-buru, pulpen hadiah dari Ali terjatuh di jalan. Kebetulan, gadis kecil yang mengenakan sepatunya menemukan pulpen itu. Ia hendak memanggil adik Ali, tapi gadis itu sudah keburu berlari jauh. Malam harinya, gadis kecil itu menatap pulpen tersebut lama sekali. Ia sangat menyukainya. Tapi keesokan harinya, saat jam istirahat, ia tetap memilih mengembalikannya. Ketika adik Ali menerima pulpen itu kembali, matanya lalu tertuju pada sepatu yang dipakai gadis itu. Dalam sekejap, hatinya mulai ragu. Mungkin sepatu itu memang tidak dicuri. Beberapa hari kemudian, ayah dari gadis kecil itu terlihat di toko sepatu. Sepatu lusuh yang lama mereka miliki ditaruh ke dalam kotak untuk dibuang. Saat pulang, adik Ali melihat gadis kecil itu mengenakan sepatu baru. Ketika ia bertanya kemana sepatu lamanya, gadis itu menjawab tanpa ragu, "Sudah dibuang. Sepatu lama itu sudah jelek, nggak bisa dipakai lagi." Mendengar jawaban itu, adik Ali tertegun dan kecewa, tapi tidak berkata apa-apa lagi. کفکنات رو چیکارش کردی؟ مامانم انداختش تو. انداختش تو؟ چرا؟ برای چی؟ پاره شده بود دیگه. Demi menghindari keterlambatan, kini mereka memutuskan menukar sepatu di gang kecil dekat sekolah agar waktunya lebih efisien. Suatu hari, guru olahraga mengumumkan bahwa provinsi akan mengadakan lomba lari jarak jauh untuk anak-anak dan ia mendorong para murid untuk ikut serta. Ali sebenarnya percaya diri dengan kemampuannya, tapi ketika melihat sepatu yang satu-satunya itu, ia mengurungkan niatnya. "Kalau sampai rusak, kami nggak punya sepatu lagi," pikirnya. Saat seleksi dimulai, Ali hanya bisa menonton teman-temannya berlari dengan iri. Ketika hasil seleksi diumumkan, guru kemudian memberitahu semua murid tentang hadiah untuk pemenangnya. Juara pertama akan mendapatkan liburan 2 minggu dan 1 set pakaian olahraga, juara kedua akan mendapatkan liburan 2 minggu dan perlengkapan sekolah, sedangkan juara ketiga akan memperoleh liburan 1 minggu dan sepasang sepatu olahraga. Setelah memastikan bahwa juara ketiga benar-benar mendapat sepasang sepatu, Ali pun segera mengetuk pintu guru olahraga, menyatakan ingin ikut lomba lari kali ini. Namun, guru berkata bahwa pendaftaran sudah ditutup dan menyarankan Ali untuk ikut di kesempatan berikutnya. Ali tak menyerah, ia terus memohon sambil menangis. Ia berkali-kali menegaskan bahwa dirinya berlari sangat cepat dan pasti bisa
bisa memenangkan medali untuk sekolah. Melihat Ali menangis dengan begitu tulus, hati sang guru akhirnya luluh. Ia pun meminta Ali berlari 2 putaran di lapangan sekolah. Tak disangka, kecepatan Ali jauh melampaui semua peserta lain. Guru itu tersenyum bahagia sambil menuliskan namanya di daftar peserta. Dengan penuh semangat, Ali pulang dan memberitahu adiknya, "Kalau aku bisa dapat juara 3, sepatunya akan aku kasih ke kamu." Adiknya terkejut dan bertanya, "Kalau kamu nggak dapat juara 3 gimana?" Ali menjawab dengan yakin, "Aku pasti bisa dapat juara 3. Wajah adiknya dipenuhi harapan. Akhirnya tibalah hari perlombaan. Peserta lain tampak melakukan pemanasan dengan serius, ada yang ditemani orang tua membawa makanan dan minuman, bahkan ada yang dibantu mengikat tali sepatu oleh keluarganya. Sedangkan Ali datang terlambat, duduk di atas truk bak terbuka, sendirian, tanpa bantuan siapapun. Semuanya hanya bisa ia andalkan sendiri. Begitu peluit start dibunyikan, semua peserta langsung melesat maju. Ali segera tertinggal di antara kerumunan. Tak lama kemudian, beberapa peserta mulai kelelahan dan jatuh. Saat jarak antar pelari mulai melebar, Ali memanfaatkan kesempatan untuk mempercepat langkahnya. Satu demi satu lawan ia salib, tapi karena memaksakan diri terlalu cepat, tenaganya mulai menurun hingga pelari lain kembali menyalipnya. Namun, teringat betapa keras adiknya berlari setiap hari, teringat pula janji yang sudah ia buat, semangatnya kembali menyala. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan dalam waktu singkat berhasil menyalip semua pelari. Saat menyadari bahwa tak ada lagi orang di depannya, ia memperlambat langkah agar 2 orang bisa menyalipnya, karena ia hanya ingin juara 3. Tapi pelari ketiga yang licik menendangnya hingga jatuh. Ketika Ali bangkit, beberapa orang sudah mendahuluinya. Ia pun mengejar sekuat tenaga. Tersisa 50 meter terakhir, 5 pelari berlari berdempetan. Ali tak tahu dirinya di posisi keberapa, tapi ia menggertakkan gigi dan berlari sampai garis finish. Begitu berhenti, ia langsung bertanya pada kepala sekolah, "Pak, saya dapat juara 3 nggak?" Kepala sekolah menjawab dengan gembira, "Kamu juara pertama." Semua orang bersorak gembira, tapi Ali justru merasa sangat sedih. Melihat sepatu milik juara 3, hatinya hancur. Saat semua orang meminta foto bersama, Ali terus menunduk. Ketika fotografer memintanya mengangkat kepala, air mata sudah mengalir di pipinya. ساعتها بیا بالا قهرمان. بیا بالا. Setelah pulang, ia merasa tak sanggup menatap wajah adiknya. Melihat Ali pulang tanpa apa-apa, sang adik langsung paham segalanya. Ia pun berbalik dan berjalan pergi. Ali menatap sepatu lamanya yang sudah robek karena lomba, lalu melepas kaus kakinya yang penuh luka dan melepuh. Ia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Dengan wajah lesu, ia merendam kakinya di bak air, berusaha meredakan rasa perih. Di permukaan air, pantulan cahaya berkilauan seperti pelipur lara, seolah mengundang ikan-ikan kecil yang datang mengelilingi dan menenangkan kakinya. Sementara itu, sang ayah yang kakinya telah sembuh, mulai kembali bekerja. Ia membawa pulang banyak makanan ringan dan hadiah untuk keluarga, termasuk 2 pasang sepatu baru. Satu untuk Ali, satu untuk adiknya. Film ini berjudul Children of Heaven, disutradarai oleh Majid Majidi, dibintangi oleh Muhammad Amir Naji, Amir Farrokh Hashemian, dan Bahare Sediki. Dirilis pada tahun 1997, film ini mendapat rating 9,2 dari lebih 410.000 penonton di Duban, menandakan betapa tinggi nilai dan maknanya. Namun sebenarnya Children of Heaven bukan hanya film anak-anak, ini adalah film yang ditujukan untuk orang dewasa, agar mereka kembali merasakan makna kehidupan dan ketulusan kasih sayang. Film ini tidak menonjolkan penderitaan, melainkan keindahan hati manusia dalam kesederhanaan. Ibu yang sakit tetap menyeduh teh untuk ayah yang lelah, tetangga yang dermawan memberi upah lebih untuk ayah yang bekerja keras, anak kecil yang senang bermain bersama meski hidup sederhana, ayah yang ingin membelikan blender untuk istrinya dari hasil kerja keras, Ali yang ikut lomba demi sepasang sepatu untuk adiknya, guru yang memohon agar Ali tak dikeluarkan meski sering terlambat, adik yang menyerahkan sepatunya kepada anak lain yang lebih miskin, dan anak miskin itu mengembalikan pena cantik yang ditemukannya. Kadang, cinta tak selalu berupa pakaian indah atau makanan lezat, tapi sesederhana meletakkan pensil milikmu di depan adikmu, yang tak mampu menulis lagi. Kemiskinan bisa jadi berat, tapi bukan berarti tanpa kebahagiaan. Itulah makna mendalam yang disampaikan film ini. Baik, itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe, dan berikan komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.